Sobat JKN, jumpa lagi dalam podcast Info JKN Tulungagung. Hari ini podcastnya dengan tema tentang Prolanis. Apa itu Prolanis? Kebetulan hari ini telah hadir di samping saya teman saya dari BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung, Mbak Liana. Apa kabar Mbak Liana? Alhamdulillah baik Mbak Nana. Baik ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Mbak Liana ini beliau adalah staf promotif preventif. Baiklah, daripada penasaran semuanya tentang program Prolanis, langsung saja ya Mbak Liana. Saya dengar BPJS Kesehatan itu selain menjamin pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang sedang sakit, juga ada upaya atau program promotif dan preventif yang dilakukan. Mungkin Mbak Liana bisa menjelaskan apa sih program promotif preventif itu? Iya, sebenarnya banyak sekali ya program yang disajikan oleh BPJS Kesehatan, terutamanya adalah program promotif preventif. Sebenarnya lebih singkatnya gitu ya, promotif adalah suatu peningkatan biar tidak terjadi suatu kesakitan gitu ya. Kalau untuk preventif sendiri itu adalah pencegahan dari yang sakit biar tidak terjadi kesakitan yang lebih parah seperti itu Mbak Nah. Jadi untuk penjelasan promotif preventifnya Mbak Liana ya. Oke, saya juga dengar Mbak Liana dalam program promotif preventif itu ada juga program Prolanis. Nah, semuanya pada penasaran ini apa sih program Prolanis itu sebenarnya Mbak Liana? Iya, sebenarnya untuk program Prolanis itu ada kepanjangannya Mbak Ratna. Jadi Prolanis itu kepanjangannya adalah program pengelolaan penyakit kronis gitu. Dimana memang program ini salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dimana memang kita menggandeng gitu ya untuk upaya pencegahan atau pengelolaan bagi penyakit diabetes mellitus dan hipertensi dengan pendekatan bersama peserta, terus bersama fasilitas kesehatan dan juga BPJS Kesehatan. Jadi upaya biar tidak terjadi suatu keparahan gitu. Berarti dalam program Prolanis ini dibutuhkan peran aktif dari pasien sendiri, ya, kemudian dari dokter penanggung jawabnya, juga dari BPJS Kesehatan tentunya ya. Ya. Oke Mbak Liana, sebenarnya tujuan Prolanis sendiri itu untuk peserta apa sih manfaat utamanya? Tentunya kalau tujuan untuk peserta mengikuti kegiatan Prolanis gitu ya, tujuannya adalah memang kita mendorong peserta untuk secara mandiri gitu ya, sadar bahwa peserta itu mengalami penyakit kronis yang dimana memang tidak bisa disembuhkan. Artinya memang bisanya adalah dikelola dan juga untuk mengelola biar tidak terjadi suatu keparahan ya terhadap penyakitnya itu. Betul, ya. Iya. Mbak Liana tadi kan menyebutkan nih program Prolanis itu untuk mengelola penyakit dengan diagnosa hipertensi dan diabetes mellitus. Apakah hanya 2 diagnosa penyakit itu saja yang bisa ikut dalam program Prolanis ini? Iya, sementara memang untuk saat ini yang disediakan oleh program BPJS Kesehatan untuk Prolanis ini memang masih 2 penyakit, yaitu diabetes mellitus tipe 2 dan juga hipertensi. Ya. Kenapa yang dipilih 2 diagnosa itu? Pertimbangannya apa ya Mbak Liana, harus 2 penyakit hipertensi dan diabetes mellitus ini yang kita kelola? Karena memang kalau dari segi angka kesakitan gitu ya, kalau dilihat dari prevalensi dari angka kenaikan setiap tahunnya itu memang untuk diagnosa diabetes mellitus dan juga hipertensi ini selalu meningkat, sehingga perlu dilakukan pengelolaan terutama memang untuk pembiayaan ya gitu ya, biar tidak terlalu banyak peserta-peserta hipertensi dan diabetes mellitus ini yang memang dirujuk ke rumah sakit. Tentunya di FKTP itu sebenarnya bisa untuk mengelola. Betul sekali. Sebenarnya peserta yang menderita hipertensi dan diabetes ini nggak harus berobat ke rumah sakit, karena sebetulnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama bisa dilakukan pengelolaan terhadap penyakitnya ini ya Mbak Liana. Betul. Oke, Mbak Liana, kalau misalkan ada peserta JKN dengan diagnosa DM dan HT ini yang ingin ikut program Prolanis, itu bagaimana sih caranya? Iya,
Sebenarnya untuk peserta Prolanis itu masuknya ada 2 pintu masuk ya. Jadi ada dari Vaskes tingkat pertama dan juga ada yang dari Vaskes tingkat lanjutan atau rumah sakit gitu ya. Jadi kalau peserta yang masuknya dari Vaskes tingkat pertama, ketika peserta itu datang dengan keluhan gitu ya, dengan kunjungan sakit, lalu peserta itu dilakukan screening dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter FKTP dan terdiagnosa diagnosa DM dan hipertensi gitu ya. Jadi tentunya peserta akan dilakukan edukasi untuk melakukan kegiatan Prolanis gitu ya. Karena kegiatan Prolanis ini kan nantinya banyak manfaatnya, banyak kegiatan aktivitas yang bisa diikuti oleh peserta tersebut. Ya. Jadi kalau peserta menyetujui untuk menjadi peserta Prolanis, maka tentunya nanti akan didaftarkan oleh FKTP tersebut sebagai peserta Prolanisnya. Gitu. Itu kalau dari FKTP-nya. Kalau dari fasilitas kesehatan tingkat rujukan yang sudah terlanjur berobat di rumah sakit seperti apa Mbak Liana? Kalau untuk peserta yang memang ada riwayat dirujuk ya di rumah sakit dan sudah dilakukan pengobatan di rumah sakit, tentunya harus dilakukan perawatan dulu di rumah sakitnya, apakah kondisi peserta itu stabil atau tidak. Tentunya kalau peserta itu dalam kondisi stabil, artinya peserta tersebut bisa dilakukan rujuk balik ke Vaskes tingkat pertamanya. Ya. Dan secara otomatis peserta yang terdiagnosa diabetes mellitus dan hipertensi itu apabila kondisinya sudah stabil lalu bisa dilakukan rujuk balik ke FKTP, tentunya secara sistem nantinya akan terflagging sebagai peserta Prolanis. Sebagai peserta Prolanis itu secara otomatis. Oke, berarti kalau pasien atau peserta yang sudah di rumah sakit, berobat di rumah sakit, supaya dia bisa mengikuti program Prolanis ini dengan syarat kondisinya sudah stabil ya, baik hipertensi maupun diabetes mellitus. Iya. Dan yang menentukan pasien instabil tentu saja dokter penanggung jawab pasien ya. Betul. Bukan pasien yang meminta ya. Oke, berarti kalau pasien misalkan di rumah sakit, dok saya pengen dirujuk balik saja, itu nggak bisa ya Mbak Liana? Bisa seperti itu ya. Harus atas indikasi medis dari dokter. Iya. Jadi harus dilihat kondisinya stabil dan juga selain itu harus obat-obatnya yang diberikan di rumah sakit itu harus terdaftar sebagai daftar obat rujuk balik. Iya, rujuk balik sesuai dengan formularium nasional. Oke, menarik sekali nih Sobat JKN ya. Ternyata program Prolanis ini memberikan manfaat dan kemudahan juga bagi peserta JKN dengan diagnosa hipertensi dan diabetes mellitus. Kemudian Mbak Liana, tadi kan disebutkan program rujuk balik ya. Nah, program rujuk balik itu seperti apa sih Mbak Liana? Pasien dikatakan menjadi pasien program rujuk balik itu seperti apa? Tentunya untuk kondisi yang tadi ya sudah saya sebutkan. Jadi untuk program rujuk balik ini memang sebenarnya tidak hanya 2 diagnosa saja gitu ya. Ada 9 diagnosa yang bisa dirujuk balik, tapi untuk hal ini kan memang kaitannya nanti mungkin ada pembahasan sendiri ya terkait dengan rujuk balik gitu ya. Betul. Jadi kalau untuk peserta yang bisa dirujuk balik memang harus memenuhi 3 kriteria, 3B-nya. Itu yang pertama B-nya adalah benar diagnosanya, masuk dalam diagnosa 9 diagnosa PRB. Lalu yang kedua adalah benar stabilnya gitu. Yang ketiga adalah benar obatnya. Tentunya obat-obatnya harus dipastikan bahwa masuk dalam daftar obat PRB, karena tentunya kalau nanti tidak masuk obat PRB, nah itu obatnya tidak bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan gitu. Jadi yang disediakan di apotek PRB nantinya untuk kelanjutan dari obat-obat yang dirujuk balik dari rumah sakit itu adalah penyediaannya adalah apotek PRB. Apotek PRB, apotek program rujuk balik itu ya, sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Ya tadi kan berarti untuk diagnosa penyakit yang bisa di PRB kan, yang bisa dirujuk balik itu ada 9. Namun di sini ada 2 diagnosa penyakit saja yang bisa mengikuti program Prolanis, yaitu diabetes mellitus dan hipertensi. Kembali ke tentang program rujuk balik ya Mbak Liana, tadi peserta yang sudah dirujuk balik itu akan mendapatkan surat rujukan balik untuk ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Iya. Nah, kemudian nanti untuk obatnya itu seperti apa? Apakah dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama akan meresepkan sendiri mengikuti kondisi pasiennya atau seperti apa Mbak Liana? Iya, jadi untuk alur peserta yang dirujuk balik gitu ya. Jadi ketika peserta sudah dinyatakan dirujuk balik oleh spesialis, dokter spesialis yang ada di rumah sakit, tentunya nanti akan dikasih beberapa lembar gitu ya, lembar untuk berkas dibawa ke vaskes tingkat pertamanya. Ya, yang pertama itu adalah surat rujuk balik, di mana surat rujuk balik nantinya akan diterbitkan oleh petugas PIC PRD di rumah sakit. Selain itu juga ada salinan resep obat gitu, di mana salinan resep obat itu yang nantinya acuan obat yang diberikan oleh FKTP kepada pesertanya gitu ya. Jadi setelah dari rumah sakit tentunya nanti untuk kunjungan pertama peserta waktu dirujuk balik itu tentunya akan diberikan obat selama 7 hari. Selama 7 hari di saja rumah ya? sakit. Di rumah sakit. Kemudian untuk obatnya yang 23 hari tentunya peserta harus berkunjung dulu ke FKTP gitu ya, berkunjung ke FKTP, lalu dari FKTP dilakukan pemeriksaan dan juga nanti ada salinan resep obat sesuai yang diberikan oleh dokter spesialisnya gitu. Kemudian dari FKTP pesertanya lalu diarahkan lanjut ke apotek rujuk balik. Ya, apotek rujuk balik yang menyediakan obat rujuk balik yang seperti diresepkan itu. Betul. Jadi di sini bisa ditekankan bahwa pasien rujuk balik itu nggak perlu khawatir obatnya tidak akan sama yang diresepi dari rumah sakit. Ya. Karena dokter FKTP juga akan meresepkan sesuai dengan turunan resep dari dokter spesialis di rumah sakit. Di rumah sakit ya Mbak Liana. Baik Mbak Liana. Kemudian ini pasti banyak juga yang penasaran nih, program Prolanis. Kegiatannya itu nanti apa saja sih Mbak Liana yang ada dalam program Prolanis itu? Iya. Sebenarnya banyak sekali ya manfaatnya bagi peserta yang terdiagnosa diabetes mellitus tipe 2 dan juga hipertensi yang memang sudah stabil gitu ya. Untuk mengikuti kegiatan Prolanis tentunya salah satu manfaatnya adalah peserta dapat mendapatkan konsultasi rutin minimal 1 bulan sekali di FKTP gitu ya, untuk mengecek kondisinya stabil atau tidaknya gitu. Jadi peserta mendapatkan konsultasi tentunya gratis tanpa ada pembiayaan sama sekali ya. Betul. Terus yang kedua terkait dengan obat. Kalau obat ya itu tadi tergantung jenis Prolanisnya gitu ya. Kalau Prolanisnya berasal dari peserta yang dirujuk balik, tentunya obat akan disediakan oleh apotek PRB gitu. Tapi kalau peserta Prolanis yang murni tanpa flagging PRB dari FKTP sendiri yang mendaftarkan gitu ya sebagai peserta Prolanis, tentunya obat akan disediakan oleh vaskes sendiri. Oke, berarti kalau yang bukan dari pasien PRB, obatnya disediakan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. Betul. Obatnya nggak ngambil ke apotek rujuk balik tadi ya Mbak? Iya. Oh ya. Berarti ini yang harus dipahami bersama ya. Iya. Karena ada 2 jalur atau 2 pintu ya, atau 2 jenis gitu. ya pintu masuk untuk pasien itu mengikuti program Prolanis, yang dimana penata laksanaan obatnya tentu saja juga akan berbeda gitu ya Mbak Liana. Betul. Kemudian di kegiatan Prolanis itu tadi disampaikan bahwa peserta itu akan mendapatkan pemeriksaan secara gratis setiap bulan. Itu caranya gimana? Peserta datang langsung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama,
sesuai dengan waktu dan keinginannya sendiri atau sudah ditentukan oleh FKTP-nya? Iya, tentunya pasti dokter FKTP itu akan memberikan jadwal kontrol ya, maksudnya kontrol rutinnya itu kapan gitu. Tapi kalau memang dari peserta memang ada keluhan yang memang tidak bisa ditunda sesuai dengan jadwal kontrolnya, ya silahkan gitu. Silahkan datang langsung ke FKTP gitu. Selain itu, selain tadi manfaat mendapatkan konsultasi gratis, terus mendapatkan obat, pelayanan obat juga. Untuk program Prolanis juga mendapatkan pemeriksaan penunjang. Gitu. Pemeriksaan penunjang. Ya. Apa itu pemeriksaan penunjang, Mbak Liana? Pemeriksaan penunjang bagi peserta yang Prolanis DM tentunya akan secara rutin setiap 1 bulan sekali akan dilakukan pemeriksaan gula darah puasanya. Gula darah puasa. Ya. Kalau untuk peserta yang hipertensi tentunya akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Ya, untuk melihat kondisinya stabil atau tidak, gula darahnya tinggi atau tidak. Tentunya dari hasil tersebut untuk mengevaluasi apakah terapi yang diberikan itu sudah adekuat atau belum gitu. Iya, selain itu juga pemeriksaan yang 6 bulanan itu juga ada juga. Ada juga ya. Pemeriksaan apa itu, Mbak? Nah, untuk Prolanis DM itu bisa memperoleh pemeriksaan HbA1c, terus ada pemeriksaan kimia darah dan urin analisis gitu, yang dilakukan oleh lab mitra nantinya setiap 6 bulan sekali. Kalau hipertensi tentunya juga akan mendapatkan pemeriksaan kimia darah dan urin analisis juga sama ya. Ya. Berarti kalau untuk yang pasien diabetes mellitus 6 bulan sekali bisa mendapatkan pemeriksaan HbA1c sama lab kimia darah. Kemudian untuk hipertensi juga bisa mendapatkan lab kimia darah. Iya, kimia darah. Pemeriksaaannya nanti Mbak Liana menyampaikan bekerja sama dengan laboratorium yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, laboratoriumnya ini peserta gimana, datang ke labnya atau sudah labnya tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertamanya, Mbak Liana? Iya, tentunya untuk pemeriksaan pasti sudah ada penjadwalan sendiri ya, yang nantinya Vaskes tingkat pertama akan berkoordinasi dengan lab mitra. Jadi jangan khawatir untuk alurnya, nanti tergantung dari arahan dari Vaskes tingkat pertamanya. Biasanya kebanyakan memang cara akumulasi diakomodir gitu ya, dalam satu waktu kemudian dikumpulkan. Nah, nanti untuk labnya itu bisa datang ke FKTP. Tapi bisa datang ke FKTP ya. Ada juga yang memang mungkin peserta telat melakukan pemeriksaan gitu ya, tapi masih dalam waktu jadwal pemeriksaan gitu, karena tidak bisa datang gitu ketika jadwal yang telah ditentukan ya. Itu bisa dari FKTP, nanti peserta diarahkan ke lab. Jadi secara fleksibel aja. Gitu. Jadi tidak dibatasi ya, sesuai dengan kenyamanan peserta dan menyesuaikan dengan waktunya peserta juga ya. Iya. Oke, Mbak Liana, kalau program pengelolaan penyakit kronis ini, apakah di semua FKTP bisa mengelola atau hanya jenis FKTP tertentu, Mbak Liana? Sebenarnya untuk pengelolaan Prolanis ini harusnya semua FKTP gitu ya bisa melakukan pengelolaan, melaksanakan program Prolanis. Cuma memang untuk kegiatan Prolanis tertentu saja yang harus dilihat jumlah pesertanya Prolanisnya berapa gitu. Jadi kan tadi ada yang pertama konsultasi, manfaatnya kok bisa mendapatkan konsultasi, yang kedua pengobatan juga bisa didapatkan, terus pemeriksaan penunjang itu juga peserta juga bisa mendapatkan. Selain itu kegiatan kelompok, senam dan edukasi. Wah, menarik sekali ya ini, ada kegiatan kelompok, senam dan edukasi. Itu berarti di semua FKTP yang menyelenggarakan Prolanis itu ada kegiatan kelompoknya nih, Mbak Liana? Iya, tentunya harus dilihat dari jumlah pesertanya tadi. Gitu. Ya, jadi batasan jumlah pesertanya, Mbak Liana. Iya, kalau untuk kegiatan senam dan edukasi memang ada batasan jumlah pelaksanaan kegiatannya yang bisa kita jamin memang gitu. Seperti itu. Ya, jadi untuk kan nantinya peserta Prolanis ini akan dimasukkan ke dalam satu klub. Klub Prolanis ya. Prolanis namanya gitu, sehingga nanti bisa melaksanakan kegiatan kelompok senam atau senam dan edukasi. Ya gitu. Jadi batas minimalnya untuk
peserta ya, satu klub untuk bisa melaksanakan kegiatan kelompok itu adalah minimal 15 orang. Oh, minimal 15 Iya. orang baru bisa dilakukan kegiatan kelompok. Iya. Oke. Menarik sekali nih ya. Kalau kegiatan kelompok senam itu berarti dilaksanakannya juga 1 bulan sekali ya Mbak Liana? Kalau untuk kegiatan senam itu bisa dilaksanakan maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Oh, maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Iya, kalau kegiatan Oke. senam dan edukasi itu 1 kali dalam 1 bulan. Senam dan edukasi 1 kali dalam 1 bulan. Ya. Edukasinya ini edukasi apa, dan yang melakukan edukasi siapa Mbak Liana? Iya, kalau untuk edukasi tentunya topiknya tidak jauh-jauh dari pengelolaan penyakit diabetes mellitus tipe Dan 2 dan juga hipertensi. Dan juga bisa terkait dengan edukasi komplikasinya, komplikasi dari penyakit DM dan tersebut hipertensi ya, gitu. Dan juga untuk narasumbernya sendiri tentunya ya harus dari dokter dari FKTP, Terpenanggung jawab di FKTP-nya ya, ya. betul, atau tenaga medis yang lainnya juga boleh. Bisa ya, tenaga medis lain misalkan perawat itu Betul. juga bisa memberikan edukasi tersebut ya Mbak Liana. Iya. Wah, sangat luar biasa ini ya BPJS memberikan jaminan pelayanan kesehatan selain bagi yang sudah sakit, juga mengelola, bagaimana sih mengelola supaya pasien-pasien atau peserta JKN yang menderita penyakit ini tidak semakin parah atau menyebabkan komplikasi terhadap penyakit yang lain. Iya. Sehingga itu nanti akan mempengaruhi derajat hidupnya, seperti itu ya Mbak Liana. Oke. Sepanjang pengetahuan Mbak Liana di kantor cabang Tulungagung ini, kita kan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya banyak ya Mbak Liana. Sampai dengan saat ini klub Prolanisnya sudah banyak dan anggotanya klub Prolanis sudah banyak nggak Mbak Liana? Lumayan banyak yang ya. sudah melaksanakan, hampir 80% FKTP sudah Melaksanakan ya, 80% ya. Iya. Dan itu partisipasi aktif dari pesertanya sangat antusias ya Mbak Sangat Liana? antusias karena dengan berkumpulnya para lansia gitu ya, kemungkinan kan juga membuat mereka senang ya, karena ketemu teman lama, mungkin karena sudah tidak ada aktivitas lagi yang sudah pensiun, begitu kan juga menimbulkan kesenangan sendiri. Dan sebetulnya kalau ketemu teman-teman lama, bisa berkumpul dengan orang banyak gitu ya, itu biasanya meningkatkan imunnya sendiri ya, dari sisi psikologisnya. Itu mungkin juga mempercepat penyembuhan, menambah rasa bahagia gitu ya. Ya bahagia lah, maksudnya kan kalau ikut Prolanis bisa senam, bisa olah tubuh di situ, selain itu mendapatkan pemeriksaan gratis, konsultasi, juga tidak lupa mendapatkan ilmu dari edukasi kesehatan yang disampaikan oleh tenaga medis gitu ya Mbak Liana. Oke Mbak Liana, kalau peserta Prolanis yang sudah ikut program Prolanis, kemudian dia setelah dilakukan pemeriksaan beberapa bulan di FKTP, kemudian ternyata oleh dokter ditemui bahwa pasien ini kondisinya tiba-tiba tidak stabil, itu nanti seperti apa Mbak Liana? Apakah kalau sudah ikut Prolanis, aduh nggak boleh lah berobat lagi ke rumah sakit gitu? Tentunya untuk peserta-peserta dengan kondisi seperti itu ya dilihat dari asesmen dokter ya. Kalau memang membutuhkan tindak lanjut pemeriksaan lebih lanjut yang memang di luar dari kompetensi FKTP, tentunya ya boleh saja dilakukan rujukan ke rumah sakit. Kalau memang kondisinya seperti itu tadi. Karena memang tidak mungkin FKTP membatasi itu ya, atau menghalangi pasien gitu ya. Kalau memang kondisinya memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya silahkan. Kalau memang itu sesuai indikasi medis diperlukan kompetensi lebih lanjut di rumah sakit. Jadi untuk pasien BPJS Kesehatan atau peserta BPJS Kesehatan yang sudah ikut program Prolanis tidak perlu khawatir. Kalau sudah ikut program Prolanis bukan berarti tidak bisa berobat ke rumah sakit. Tapi atas indikasi medis yang dilakukan oleh dokter penanggung jawab, pasien jika memang diperlukan untuk dirujuk itu tetap saja bisa dirujuk ya Mbak Liana. Dan itu menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari dokternya. Betul, seperti itu nih. Bukan pasien yang minta dirujuk. Iya. Itu beda ya.
permintaan sendiri, tentu saja kalau permintaan sendiri itu tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan kan. Kalau sesuai indikasi medis semuanya akan di cover oleh BPJS Kesehatan. Oke Mbak Liana, kalau boleh ada close statement dari Mbak Liana nih ya, untuk pasien-pasien BPJS Kesehatan yang sebetulnya kondisinya sudah stabil, sebenarnya sama dokter sudah boleh rujuk balik. Kemungkinan nih ada juga yang aku nggak mau deh, maunya di rumah sakit karena saya takut di FKTP nanti pengobatannya nggak sama. Mungkin ada yang mau Mbak Liana sampaikan supaya pasien ini lebih tergugah untuk bisa mengikuti program Prolanis. Iya. Karena sebenarnya ini programnya kan memberikan kemudahan buat peserta gitu. Betul. Karena nggak usah jauh-jauh ke rumah sakit gitu ya. Gimana Mbak Liana? Jadi mungkin untuk closing statementnya bagi peserta terutama yang penyandang penyakit diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi gitu ya, jangan khawatir untuk dilakukan rujuk balik terutama ya, dan dikelola di FKTP karena memang pelayanannya sama gitu ya, dan di FKTP itu banyak program-program yang disediakan gitu ya. Jangan sampai termindset gitu ya, tidak sama antara pelayanan di rumah sakit dan di FKTP. Tentunya kalau saya lihat itu sama tentunya. Yang penting peserta mengikuti apa yang memang diinstruksikan atau disarankan oleh dokternya. Tentunya itu akan memberikan kestabilan gitu ya bagi penyakitnya. Betul ya. Karena memang kalau mindsetnya hanya di rumah sakit gitu ya, nah tentunya pastinya banyak peserta yang yang tertumpuk di rumah sakit saja ya. Padahal sebetulnya bisa ditangani di FKTP. Betul ya. Jadi jangan termindset di rumah sakit karena pelayanan di FKTP itu tentunya sama dengan yang di rumah sakit gitu, dan juga di rumah sakit tuh lebih antri pelayanannya daripada di FKTP. Dan sebetulnya rumah sakit itu adalah tempat pelayanan kesehatan yang sifatnya adalah spesialistik ataupun subspesialistik. Tentunya untuk menangani penyakit-penyakit yang memang membutuhkan penanganan medis dari dokter spesialis dan maupun subspesialistik gitu ya, sesuai dengan kompetensinya ya Mbak Liana. Baiklah, ini tentu saja semuanya harus memahami ini supaya di rumah sakit tidak terjadi penumpukan yang nanti akhirnya antrinya lama, padahal sebetulnya dia bisa ditangani di FKTP. Seperti itu. Mbak Liana, terima kasih banyak ya hari ini telah diberikan informasi, semoga nanti bermanfaat untuk seluruh peserta JKN. Semangat buat Mbak Liana ya untuk mengelola program penyakit kronis ini. Semoga juga pasien rujuk baliknya semakin bertambah, kesadaran masyarakat semakin tinggi gitu ya, bahwa BRB ini tidak mengurangi manfaat pelayanan kesehatan yang akan didapatkan gitu ya. Makasih banyak Mbak Liana atas waktunya. Sama-sama Mbak Ratna. Untuk peserta JKN atau Sobat Info JKN Tulungagung, jangan ragu jika memang kondisi sudah stabil untuk pasien dengan penderita diabetes mellitus ataupun hipertensi. Jika dokter penanggung jawab pasien atau dokter spesialis sudah menyatakan kondisi stabil dan dirujuk balik, langsung sajalah ikut program rujuk balik. Karena di program rujuk balik itu tentu saja memberikan kemudahan akses layanan maupun kemudahan pelayanan yang lainnya bagi peserta JKN. Terima kasih Sobat JKN, kita jumpa lagi dalam podcast selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore.